itu bagian daripada kaki empat. Berarti Kaki empat, meja termasuk, meja. Anjing bisa dimakan. Wah, itulah kamu. Itulah kamu hebatnya. Indra. Kalau Bang Suma adalah anjing, saya Indra. Mati meja. Mau makan saya nih orang. Dengarkan dulu saya, Indra. Ayo Bang Edi, Indra, ini saya sebentar, satu detik. Dengarkan saya dulu. Retorikanya ini agak lain kurasa. Silakan. Indra, apa gunanya Taurat buat Kristen? Taurat. Buat Kristen apa gunanya? Tuh itu pedoman lo. Oke, pedoman. Pedoman Taurat itu menyembah berapa Tuhan? Satu. Siapa nama Tuhan itu? Namanya Allah, Tuhan dan Roh Kudus. Allah Bapa, Allah dan Roh Kudus. Parah ini lagi masa Tuhannya. Nabi Musa kayak gitu-gitu, aduh capek deh. Udahlah, orang gila ini mah. Tidak. Saya pelajari segala sesuatu, makanya saya mau mengajar kepada, ini baru tahap dasar loh. Saya belum membawa Anda kepada dimensi roh. Tim Meja, ayo kita bahas roh. Ayo, saya ke dimensi roh yuk. Ya, ayo. kita masuk dimensi roh. Luga tabunan panggil Gurunda. Ayo. Sekarang ayo, iblis itu roh. Ya? Sembahanmu juga roh. Bedanya di mana? Ya, roh beda. Beda. Iblis tidak berwujud. Iblis tidak berwujud. Kalau roh berwujud. Yes. Ya. Haleluya. Halilintar. Yang mana yang betul? Yes. Kalau Anda melihat, Bung, kalau Anda melihat di dalam Lukas 24 nomor 37, di situ pneuma disebut hantu. Berarti Yohanes 4 nomor 24, Tuhanmu itu juga hantu. Betul nggak? Saya bukan. Berarti Anda selama ini menyembah hantu. Gimana dong? Gimana tuh? Ada di mana tertulis di mana? Yohanes 4 nomor 24. Yohanes Theos itu adalah hantu. Maka sembahlah dia, kata dia. Berarti selama ini saya mau bertanya kepada Anda. Berarti selama ini Anda menyembah hantu. Tidak. Begini, Bang Juma. Saya suruh pikir Bang Juma punya pengertian dibawa kepada Lucifer itu di dalam. Bukan, jangan ke situ dulu, terlalu berat, nanti pingsan semua kalian. Ini dulu. Lukas 24 nomor 37. Coba Anda terjemahkan dulu di situ. Terjemahkan dengan jujur. Lukas 24 nomor 37. Lukas 24 nomor 37. Waduh, saya terbang ini terpaksa, saya mesti pakai roh nih. Ya, silakan. 24 nomor 37, saya baca. Ya. 37. Ya. 36. Loh, kok 36? Assalamualaikum. Tidak menyangka bahwa mereka melihat hantu. Hantu. Itu ketika Yesus hantu kan? menampakkan diri. Hantu kan? Apa original teksnya hantu di situ? Kena kau di sini. Tidak. Oh no. No. Coba kamu buka original teksnya. Kata hantu itu berasal dari bahasa Yunani, artinya apa? Hantu ya, Anda kasih tahu lah, iblis kah setan ya sama. ini yang saya katakan tadi. Kalau cuma model keras-keras suara kayak begini, ngomong sambil ngedan kayak orang mau semua orang bisa. Tapi isinya itu nggak ada. Mereka ketakutan sebab mereka mengira melihat hantu, pneuma. Yang kau sembah itu pneuma. Pneuma itu tadi apa? Anda melihat teks dulu. Hantu. Oke. Terus Anda baca selanjutnya tidak? Ceritanya nih. Yohanes 4 nomor 24. Sabar dulu. Theos itu adalah pneuma. Maka sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Berarti Theos itu adalah Tuhan, jangan kita lari situ. Tadi kita kayak dulu Lukas 24 ayat 36. Saya lanjutkan ke kau. Akan tetapi yang berkata kepada mereka, maka kamu terkejut. Dan apa sebab Theos itu adalah Bang Indra ada saya mentok saya jangan terbang ke surga. Di atas tangan
Nyangkut dia di pohon, Ustaz. Kalau ditanya itu jawab bro, jangan ngomong sendiri ya. Theos itu saya adalah jawab nih. Lihat tuh, lihatlah tanganku dan kakiku. Bukan itu yang Tidak ditanya. ada. bukan itu. Iya, Mereka tadi yang ketakutan sebab mengira Iya. melihat pneuma, sebab mengira Oke. melihat hantu. Pneuma. Baca di bawahnya. Di dalam Yohanes 4 nomor Itu di 24, bawahnya. Theos itu Anda lari dari adalah situ. pneuma. Berarti Theos itu adalah Jangan Anda lari dari situ dulu. Anda bersama modal kata itu tidak bisa. makanya Al-Quran Anda seperti sedang mengatakan berproposal loh. bahwa yang Anda mereka sedang sembah itu adalah berproposal. Anda sedang berpuisi. setan yang durhaka. Ini sebuah peristiwa yang tidak bisa diambil sepotong-sepotong, Bang Juma. Iya. Ngomong sambil ngedas. Ini sedang. Nggak gitu Makanya cara Anda belajarnya. Makanya kalian itu harus belajar original teks supaya nggak dibodoh-bodohi sama terjemah. Di dalam Tidak. Lukas 24 nomor 37, Yesus dikira hantu. Di situ hantunya bahasa Yunani pneuma. Yohanes 4 nomor 24, Tuhannya disebut pneuma, berarti sembahanmu itu adalah hantu, makhluk halus. Tidak. Nah, Theos. itu berkesesuaian ketika Yesus Theos mengatakan itu Yunani. waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu membawa namaku, menggunakan namaku dan berkata akulah dia. Matius Betul. 23, 24, 25, 26 di situ dikatakan Betul. waspadalah kepada Mesias palsu, Palsu. Yesus Betul. palsu. Nah, berarti setelah Yesus terangkat ke langit, muncul kemudian Yesus palsu. Sedangkan yang ditemui oleh Paulus di dalam padang gurun ketika dia ke Damsyik itu adalah roh, makhluk roh. Akulah Yesus. Itu pneuma itu, roh, makhluk gaib itu, makhluk halus. Nah, itulah yang kau sembah. Kamu tahu. Jadi saudara Indra ini, tunggu saya simpulkan dulu. Berdasarkan Matius 24 nomor 23 sampai 26 dan juga Lukas 21 nomor 8 dan juga Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15 dan juga Lukas 10 18 dan juga Wahyu 22 nomor 16 dan Kisah Para Rasul 22 nomor 4 nomor 5 dan Kisah Para Rasul 9 nomor 4, 5, dan 6 dan juga nomor 7 dari Kisah Para Rasul 22 itu benarlah bahwa yang disembah kemudian oleh Kristen itu adalah bintang timur alias makhluk halus. Nah itulah, silakan Anda terjemahkan sendiri. Endingnya ada di Lukas 24 nomor 37. Silakan, masih Oke, ada mulai pembantrin Bang Andi, kasih teman kita ini 2 papan. Yesaya ya. Ya, Yesaya 14 nomor 12. Nah, Yesaya 14 ya. Kita dari situ dulu. Saya akan ajarkan Bang Suma. Kita terbang ke surga Bang Suma. Saya bawa Bang Suma terbang ya. Terbang ke surga, nyangkutnya di pohon, gimana Engkau dong? sudah jatuh dari langit, hai bintang timur. Betul? Bintang timur. Putra betul. Fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hal yang mengalahkan bangsa-bangsa. Lucifer. Kita kembali ke Wahyu 22. Nomor 16. Aku ada Siapa itu? Yaitu keturunan Daud. Sebentar, Akulah saya bintang jelaskan ke timur. Bang Suma. Siapa itu bintang Saya timur? jelaskan ke Bang Suma. Yesus. Bintang timur itu siapa, Bang? Yesus. Di mana Yesus Jadi pernah begini, mengaku Bang. bintang timur? Tunggu. Di mana jadi Yesus begini. pada saat penginjilan mengaku bintang timur? Akulah terang dunia. Enggak, Barang bukan siapa itu. percaya kepadaku, dia Bukan tidak itu. akan. Kalau apa? yang akulah terang dunia itu PLN juga terang dunia, matahari juga Oke. terang dunia, bulan juga terang Oke. dunia. Nah, yang harus Anda pahami, dengar dulu. Ketika Yesus mengatakan segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, ada enggak kemudian pengajaran firman yang Yesus sampaikan di tengah-tengah Bani Israel mengaku bintang timur? Ada enggak? Senang copot ayat tapi nggak mau dengar. Oke, Ada enggak? Silakan saya paham. Anda comot-comot ayat, silakan Anda comot-comot dalil Kan saya jelaskan di dalam dulu. Bible Anda. Dengarin saya Ada loh, enggak kalau- Yesus pada saat penginjilan mengaku bintang timur? Silakan. Jelas, saya jelaskan. Ya. Di dalam Yesaya 14 itu Lucifer sesungguhnya dia mengaku sebagai bintang timur. Ingat, itu bintang timur itu cahaya pagi matahari loh.
Nah, Lucifer ini dia mau merebut takhta Allah dan dia menganggap dirinya adalah bintang timur itu, putra fajar. Jadi dia membanggakan diri bahwa dia adalah bintang timur. Sehingga ketika Yesus, dia Wahyu 22, di situ dikatakan dia bintang timur yang telah jatuh ke dunia. Tetapi Yesus itu adalah gambaran loh. Itu menggambarkan Gambaran bintang timur. Yesus adalah bintang Gambaran timur Lucifer yang hilang maksudnya. gemilang. Nah, ini Jadi sebuah Yesus ini paradoks. gambaran Lucifer. Bukan, ini sebuah paradoks yang yang satu negatif, yang satu positif. Iya, kalau Satu begitu di diambil mana sebagai pernah bintang Yesus? timur. Tunggu. Di mana Yesus pernah mengaku bintang timur pada saat dia penginjilan? Kan Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang mengatasnamakan aku. Akulah Yesus. Berarti orang ini mengatasnamakan Yesus. Ayo, di mana Yesus pernah mengaku bintang timur? Yesus yang Dengar. asli maksudnya di mana? Di mana tuh? Dengar. Itu dulu. Dengar dulu. Dengar. Iya, saya dengar, saya dengar. Ini Lucifer. Dia mengaku dirinya sebagai bintang timur. Lalu ditulislah Yesus berfirman, dialah bintang timur yang telah jatuh ke bumi. Sementara siapa itu? Lucifer dong. Nah, Lalu Lucifer. Yesus sendiri Berarti bintang yang timur datang di Pulau bilang Patmos itu, gembira. berarti yang datang di Pulau Patmos itu adalah bintang timur Lucifer yang ngaku-ngaku sebagai Yesus. Betul? Anda salah. Loh, kok Tadi saya sudah bilang, ini penggambaran, ini bukan gelar, ini bukan sebutan, tetapi Loh. ini penggambaran bahwa yang satu bintang timur yang telah jatuh. Di dan mana Yesus pernah pada saat penginjilan mengaku bintang timur? Di mana? dia tidak mengaku, tapi ini Lalu kan saya siapa? bilang penggambaran Lalu siapa daripada yang di Pulau Patmos itu mengaku bintang timur? Itu siapa? Siapa? Yang Lucifer. yang di Pulau Patmos mengaku bintang timur itu siapa? Tidak, itu Tuhan yang datang kepada Yohanes. Itu Masa sudah Tuhanmu. Bilang aja gitu. Hei. Langsung bilang, itu Tuhanku. Udah selesai. Kami nggak ada hak Hei. untuk melarang itu. Silakan aja. Karena Bang Al-Quran Suma. memang mengatakan itu. Bahwa Karena yang kamu begini. sembah itu adalah iblis. Kan Lihatlah itu saudaraku. bukti. Kita mau cari bukti nih, bukti. Yesus tuh? membangkitkan orang mati. Iblis tidak terus? bisa. Yesus menyembuhkan. Bukti bahwa dia kemahakuasaan. Waduh, Bukti sakit ini bahwa dia pare. punya Ini ucapan benar. dipungut di mana orang ini? Pare ini pare. Sampai hari ini Bisa Anda bisa membaca saudara, Alkitab. saudara. Mohon izin saudara. Saudara, mohon izin boleh Saudara, bisa Anda bacakan Kisah Para Rasul 2 nomor 22? Ingin dengar? Ya, silakan dibaca dulu. Anda kan rajin baca Bible Kisah tuh. Para Rasul berapa? 2 nomor Kisah Para Rasul 22. berapa? 2 nomor 22. 22. Ya, 2 nomor Kisah 22. Para Rasul 2, butir 22 tentang masalah mukjizat. Tanyakan saja, Silakan saya Pendra. kewajiban saya murid. Rakyat mendengarkan Paulus sampai kepada perkataan itu, tetapi sesudah itu Salah baca mereka dia mulai ini. berteriak katanya nyala. Salah baca Bukan dia. itu. Pendra bukan Salah itu. baca. Salah. Ayo pitikan Salah negara baca ini dia. sing. Berapa? Ada versi baru dia baca lagi. Di mana? Kisah Para Di- Rasul 2 Kisah nomor 22. Oh, Kisah Para Rasul. Sorry. Nah, Jadi yang Gurinda. saudara baca tadi apa? Sama itu 22. Kisah Rasul 2 ayat 22 Nah, bacalah. 22 ya. Demikian firman Tuhan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Yes. Sudah. Halo. Yang dilakukan oleh Yang dilakukan sebentar supaya jangan salah pengertian ya. ya, Yang ya, dilakukan oleh Allah Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Oke. Berarti yang melakukan itu siapa? Allah melalui Yesus. Berarti Yesus ini orang yang diberi kekuatan dan mujizat serta tanda-tanda. Makanya Yesus itu bukan Tuhan. Jadi yang mengaku sebagai bintang timur itu bukan Yesus asli, tetapi makhluk halus. Dengar.
dia tidak akan pernah mengatakan sesuatu bagi dirinya. Kadang-kadang dia berdiri sendiri, tetapi kadang-kadang dia selalu berkata Bapa. Karena apa? Dia tidak bisa dipisahkan dengan Bapa loh. Ini kamu mengatakan hal-hal ini itu bisikan dari mana? Roh Kudus, saya ini Yesus ada dengan saya. Di dalam rohnya, makanya saya datang terbangun. Inilah yang disebut roh halus. Tidak loh. Sadarilah Bung, sadarilah Yesus itu ketika dia penginjilan tidak pernah mengaku kepada aku diberi kuasa di langit dan di surga, nggak pernah, di surga dan di bumi, itu nggak pernah, tidak pernah mengaku kemudian, tidak pernah mengaku Alfa dan Omega, tidak pernah mengaku bintang timur. Itu Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yang mengajarkan itu semua adalah makhluk halus yang ngaku Yesus. Nah, itu kau sudah banyak. Apa? Bang Suma, Indra saya dulu, Indra. Minta maaf Bang Suma ya. Bang Suma tidak tersinggung kah? Enggak. Ini curiga saya. Bang Suma pakai sesuatu di dalam badan. Oke. Apa sih? Begini saudara Indra, saran saya gini, saudara masih punya ibu, orang tua, saudara Indra, ibu masih ada, masih hidup ibu, masih? Semua sudah meninggal. Tapi istri ada? Ada. Nah, besok suruh istri ke pasar cari kunyit. Setelah dari pasar, istrinya suruh kunyit campur beras. Setelah halus nanti semburkan ke wajahnya abang ini. Mudah-mudahan Lucifernya bisa keluar. Nah, itu kan praktik perdukunan. Berarti aku memakai Itu asal diporo yota. Ya diporo. Diporo Benar lah Bang. Aduh abangku ini. Atau kalau abang punya tetangga yang pakai siri, ada kan yang pakai siri yang sampai berhari-hari di mulutnya tuh. Itu ambil itu jemur, habis itu Anda gulung pakai kertas, isap pakai rokok kayak rokok. Insya Allah mudah-mudahan abang bisa sembuh. Ya. Sampai parah itu mah. Dan Zuma, saya ini sehat walafiat. Makanya ketika saya cuman bilang jiwanya yang rusak ya. Saya bilang Bang Zuma hati-hati. Bang Zuma ini saya curiga ada memakai sesuatu dalam badan. Kemana-mana ngomongnya. Ya ketika Bang Zuma bilang saya ada roh halus, saya juga berkata Bang Zuma ini betul loh. Di dalam Saya Bang Zuma kemana-mana ada roh pakai halus. rompi anti peluru Bang. Dan Bang Zuma itu punya memakai untuk Udah cek kodam aja kalau gitu, cek kodam. Aduh, saudara Jadi ini. itu betul loh. Indra, ntar dulu Indra. Ya, Tuhanmu itu roh ya? Parah. Ya, benar. Saya dulu lah, saya di Kalau bawah. Tuhanmu itu roh, ntar dulu Bang Rob. Kalau Tuhanmu itu roh itu makhluk nggak? Itu roh itu makhluk nggak itu roh? Roh Iya. Roh itu hidup. Roh itu makhluk atau bukan? Hidup. Makhluk atau bukan? Makhluk di bumi. Iya. Ciptaan nggak? Itu roh itu ciptaan nggak? Tidak. Oh, roh nggak diciptakan? Tidak. Yakin? Benar loh. Aduh, Tanya dikasih Bang Suma. data nanti. Tanya Gua kasih saja data Bang bagaimana? Kalau ciptaan? Tidak apa-apa. Tidak Hah? apa-apa. Baca di lupa saya. Baca di mana itu? Zakaria 12 nomor 1 coba baca. Zakaria 12 ya. Ya, nomor 1. Coba kalau saya agak lama baca Gak kalau apa. Bangka. Saya buka ini karena dia tersusun banyak ya. Jadi Zakaria berapa? 12 nomor 1. Zakaria 12 nomor 1. Cek kodam nanti ke Banjuma habis ini. Ada pakaian dalamnya Banjuma. Iya. Pakaian dalam. Jangan takut. Zakaria berapa? Zakaria berapa? 12 nomor 1. Firman Tuhan tentang Israel, demikian firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Itu roh itu ciptaan atau bukan? Oke. Ciptaan atau bukan? Saya bilang kalau yang di bumi ciptaan, tapi yang di surga tidak. Oke. Roh yang ada dalam diri Yesus waktu hidup di bumi ciptaan atau bukan? Tidak. Bukan itu di berasal bumi dari dia. surga. Kan di bumi Tidak, dia. itu berasal dari surga. Kan di bumi dia.
Iya, tapi dia diperanakan dengan baik. roh. Yesus itu Jadi manusia dia- enggak? Yesus Ada itu roh Allah di manusia. dalam dia, Entar dulu 100% dengerin. Allah 100% manusia. Yesus waktu di bumi dia manusia enggak? Yesus manusia. Manusia. Baca lagi Manusia. Zakaria 12:1. Manusia. Roh di dalam diri manusia ciptaan atau bukan? Roh di dalam diri manusia ciptaan atau bukan? Huk. Huk. Yesus bukan ciptaan, Bu. Roh di dalam Yesus diri manusia, bilang- roh di dalam diri manusia Itu ciptaan beda. atau bukan? Hik. Hik. Ya, Baik. betul. Roh di dalam diri Betul. manusia ciptaan. Oke, Yesus Jadi Yesus satu. pernah Yesus di bumi manusia enggak dia? Oke. Tapi kalau Allah, Yesus, Saya dia tanya 100% Yesus. Yesus waktu di bumi dia manusia atau bukan? manusia. Oke, roh di dalam diri manusia ciptaan atau bukan? Dia manusia Allah. Roh di dalam diri manusia, manusia Yesus Allah. Jadi di dalam ciptaan dia atau ada- bukan? Jadi pura-pura budak ini mah barang yang bisa Bukan. dibersihkan, Iya, roh. dibudak-budakin. Dia roh Allah. Beda karena dia diperanakan dalam roh. Dia diperanakan dalam roh. Cuman lewat manusia, kandungannya Maria. Tetapi Saya ulang tidak ada lagi. unsur ciptaan di situ. Saya ulang Kalau lagi. ciptaan manusia yang di bumi, di surga tidak bisa ada ciptaan. Saya ulang lagi. Yesus manusia enggak waktu di bumi? Iya enggak waktu di bumi. Manusia Yesus Allah. manusia, baik. Roh di dalam diri manusia ciptaan atau bukan? Roh di dalam manusia ciptaan. Oke, Yesus manusia enggak waktu di bumi? Manusia. Roh di dalam diri Yesus ciptaan atau bukan? Roh yang dilahirkan oleh nenek Roh kiper Kudus. lah. Jadi bukan ciptaan. Udahlah. Lu nggak bisa diskusi bahasa Indonesia percuma. Lanjut lagi yang lain. Tidak bisa go. Lu nggak nyambung ngomongnya, Tidak cuma bisa segitu go. doang. Udahlah. Tidak bisa Lu go. lu Ya. cari daun sirih aja udah, betul kata daun sirih campur kunyit. Jangan, Halo, itu halo. makanan orang Papua. Halo, malam. Malah. Selamat malam. Indra, bentar. Saya mau tanya Bang Cuma ya. Boleh Bang Cuma saya tanya? Bang Cuma masih monitor? Ada monitor, Pak. Silakan mau tanya apa? Oke, tadi kan Bang Cuma kan senang copot-copot ayat Alkitab dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus ya. Sekarang saya tanya. Di Ibrani 1 ayat 8 sampai dengan 10. Itu kalau mungkin bisa dibaca. Indra tolong dibacakan, Rah. Di berapa? Di berapa? Saya pakai saya. Ibrani 1 ayat Oke, 8 Ibrani sampai 1. dengan 10. Ibrani 1. Sebentar ya Bang ya. Ibrani 1 nomor berapa Bang Rob? Nomor ayat 8 sampai 10. Bacanya pelan-pelan biar dimengerti semua orang. Ini Ibrani. Satu ayat. Ini Ibrani firman Tuhan ya. Pokoknya semua kejadian sampai wahyu itu semua firman Tuhan. Oke. Jelek buruk semua Bang, dicatat. Dan Ibrani itu 1 ayat 8 sampai 10 ya. Ya, betul, pelan-pelan. Tetapi tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Oke Bang, sampai 9. Oke, saya mau nanya. Data yang sudah Anda baca, udah dibaca, saya udah mendengar. Pertanyaan saya, kok Yesus nggak ada di sini? Ayat Bagaimana? 10-nya udah belum? Ibrani 1 sampai Ibrani 1 8 sampai 10, apa fungsi Yesus di sini? Itu Allah Tetapi tentang memanggil anak ia Yesus. berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Di sini Ibrani 1 8 sampai 10 ada anak, ada Allah. Nah, siapa itu yang dua? Siapa itu? Makanya saya jelaskan. Itu Allah memanggil Yesus itulah adalah Allah. Yang kedua ayat 10-nya. Dengar Di dulu. sini ada anak, ada Allah. Siapa itu? Makanya dengar, saya jelaskan. Itu ayat 1, ayat 8-nya itu Allah memanggil Yesus itu Allah. Yang ayat 10-nya Allah memanggil Yesus Tuhan. Dan Allah mengatakan bahwa Yesuslah yang meletakkan dasar bumi. Saya Artinya nggak begitu menciptakan langit dan nanyanya. Nomor 8 tertulis tetapi tentang anak ia berkata. Anak Ya. ini siapa?
Yesus sang putra. Yesus. Tahtamu ya Allah, yang Allah ini siapa? Ya, Allah itu kepada Yesus. Allah memanggil Yesus. Saya nggak bilang tujuannya apa. Saya ulang ya. Tetapi tentang anak, ia berkata, anak ini Yesus. Oke, dia pegang Yesus. Tahtamu ya Allah ini siapa? Allah, iya putra itu, Yesus itu, Bang. Nah, ini ada dua kok. Gimana kamu ini kok? Ya, Anda salah. Saya ulang lagi. Konteksnya di atas, Tetapi baca dulu, dengerin Bang. baik-baik. Sebelum lihat tengahnya, kamu Ini lihat anak ini fokus siapa? sana. Anak ini Putra. Yesus. Allah ini Putra siapa? itu. Omongnya pelan-pelan. Apa kamu tanya? Ya. Ini anak kan berkata, ini Yesus betul? Itu Allah yang berkata, Bang. Tetapi tentang anak ia berkata. Tentang anak, tentang anak itu siapa? Sang Ya, oke, putra. anak ini siapa? Putra Yesus Kristus. Bang. Yesus. Allah siapa? Allah itu kan Allah itu. Allah yang memanggil Yesus itu Allah. Iya, Allah dan Yesus ini sama atau beda? Kalau sama, Bang. Nenek mengkiper lah. Kalau kok sama. baru satu kata loh, belum sampai berapa kalimat. Kelar kan? Makanya Anda pelan-pelan bacanya. Kamu bacanya pelan, lihat komanya, Bang. Ini Itu kan di ada- sini ada anak, ada Allah, sama atau enggak tuh? Sama. Wih, anak sama Allah sama. Loh, kenapa di Allah memanggil Yesus Allah? Kamu nggak lihat tentang Ini anak saling itu, memanggil loh. tentang- Ini ada yang memanggil, ada yang dipanggil, betul? Ya, karena satu. Oke, yang memanggil siapa? Allah. Yang dipanggil? Ya Allah itu juga, Yesus. Kalau memanggil Allah gimana sih? Aduh, botol lah. Gimana cerita kamu ini? Memang nggak Aduh, masuk akal karena benar-benar kamu sendiri dah. nggak bisa berpikir itu yang maksudnya. Bagaimana cara berpikir kalau Allah memanggil Allah? Coba kamu baca bahasa Indonesia kan jelas ya, koma jelas di situ. Coba baca Ya, pelan-pelan. di sini yang memanggil siapa? Allah, Yang dipanggil Allah juga. ada berapa Allah? Satu. Saling memanggil. Ya, Ini mungkin pernah saling memanggil kok cuma satu. ya betul karena Anda sendiri nggak paham kan. Ayo udahlah. Aduh capek dah. Sekarang kamu ke ayat 10-nya biar kamu mengerti. Makanya jangan comot-comot. Ya baca tadi. 10 apalagi. 10 Tidak, ya. baca Indra. Baca yang keras. Saya nggak usah, saya baca. Oh ya, Dan boleh. pada mulanya ya Tuhan, Ya. Engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit dalam buatan tanganmu. Siapa itu? Ya. Allah mengatakan Yesus memanggil Yesus Tuhan dan Allah sendiri mengatakan bahwa Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Enggak, yang menciptakan langit dan bumi siapa? Yesus sang putra tadi. Oke, Yesus yang menciptakan bumi. Ya bukan karena Yesus Alfa dan Omega sebelum Abraham jadi. Oke, Yesus sudah baik, ada. kita cek. Coba tunjukkan di mana ada data di Bible Yesus yang menciptakan bumi. Ya tadi itu bang. Nah, Itu Allah sendiri yang mengatakan hal itu. Allah yang menyatakan Yesus yang menciptakan bumi. Iya makanya kamu paham konteksnya itu enggak? Ya, baik. Yang menciptakan manusia siapa? Yesus juga. Jadi yang salah. Oke, Bang. baik, cukup. Yang menciptakan Maria? Yesus juga. Anaknya Maria siapa? Ya anaknya manusianya itu jangan lihat jasmaninya bang. Saya ulang-ulang dulu ya. Yang menciptakan manusia tadi siapa? Yesus. Yesus. Yang menciptakan Maria? Yesus. Lebih tua mana Maria daripada Yesus? Yesus yang lebih tua lah kalau lihat dari keilahinya. Lebih tua ibu daripada anak. Orang Abraham ya. Oke, lebih tua ibu daripada anak ya. Lebih tua anak daripada ibu. Ketawa dia sendiri. Iya. Dia tertawakan dirinya sendiri. Kamu senangnya yang salah-salah kan? Dia tertawakan dirinya sendiri. Iya, karena kalian senang salah-salah, yang kasih tahu yang benar Loh, ketawa. Anda yang ngomong loh. Yang menciptakan manusia siapa? Yesus. Ya. Yang menciptakan Maria? Yesus. Mana lebih tua Maria daripada Yesus? Ya Yesus lah bang. Oke, jadi anak lebih tua daripada ibu. Iya betul. Iya betul, tepuk tangan. Udah selesai. Mantap sudah. Selesai Mantap final. sudah. Final. Oke lah. Udah selesai. Sudah selesai bang. Saya nggak mau menghakimi iman Anda loh. Iman Anda begitu ya, silakan saja bang. Oke. Anak lebih tua daripada ibu. Oke? Iya. Oke. Oke. Tapi yang disusui Maria itu kakaknya Maria apa anaknya Maria? Oh jangan lihat dari materi bang. Itu nggak jelas. Jasmani itu nggak jelas bang. Oh jasmaninya itu nggak jelas. Karena itu bukan diajarkan iman Kristen bukan itu tipe itu.
Oh, jadi Anda mengesampingkan Yesus pernah jadi bayi. Sama sekali, Bang. Oh. Sekarang di surga, kalau gitu kita kesampingkan. Yang mati di salib siapa? Yesus yang mati di salib. Itu anaknya siapa? Anaknya Bunda Maria. Yang menciptakan Maria itu. Ya, Jadi yang menciptakan Maria pernah mati. ya. Buset dah pencipta mati. Ya, nauzubillah min zalik. Nanti Yohanes 10 ayat 17-18 dia berhak berkuasa untuk memberikannya dan berhak untuk mengambilnya kembali. Bagaimana tanggapan Anda? Ya. Itu nyawanya diberikan kepada siapa? Sendiri. Enggak, ya, aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali toh. Ya. Oke, diserahkan kepada siapa? Finalnya untuk mati, endingnya untuk mati dan hidup Bentar sendiri. dulu, Anda yang bawa data sendiri, Anda yang tempuh yang aku mau menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Pertanyaannya, nyawa Yesus itu diserahkan kepada siapa? Ya kepada biar semua orang tahu bahwa dia adalah hidup, Bang. Seluruh Iya, umat. nyawanya dititipkan di mana waktu dia mati Nggak dikubur? ada, karena kamu harus jauh dulu karena di Kristen itu Allah itu bukan nama orang, tapi Saya nggak gelar. nanya Makanya itu, jauh-jauh. kan Anda yang bawa data sendiri. Iya betul, karena Aku konteks ini mau kemana, menyerahkan, saya udah tahu. dengerin, aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali, kan gitu. Iya, kan dia Ya, mengatakan nyawanya kepada itu siapa? nyawanya itu diserahkan kepada siapa? Ya kepada umatnya, biar semua tahu bahwa dia Oh, adalah nyawanya Allah yang dititipkan, nyawa Tuhan dititipkan kepada makhluk. hidup. Emang manusia bisa dititip nyawanya, titip ke Tadi siapa? kan diserahkan dan diambil lagi. Ya, dia memberikannya untuk mengambilnya kembali, berhak. Ya, Artinya diberikan itu kepada mempunyai siapa? kuasa. Diberikan kepada siapa? Untuk seluruh orang biar tahu bahwa dia Allah yang hidup. Oke. Jadi waktu dia mati 3 hari, nyawanya ditaruh di mana? Nyawanya tetap kekal. Kenapa dia harus bangkit Ya kan kembali? mati, Bang. Ya mati, kenapa hidup kembali? Ya waktu dia mati 3 hari itu nyawanya disimpan di mana? Ya nyawanya tanyalah kepada Allah Ya yang kan ada yang ngomong tadi nyawanya aku memberikannya dan mengambilnya kembali. Dia memberikan kepada siapa? Andi. kepada seluruh umat. Saya jangan double gitu, enggak Silakan Bang Yuma, lanjut lagi gantian lah, pusing gua. Enggak Iya, mengerti. Aku pusing, cuma mau memang. pastikan tadi. Yang dinetein Maria itu anaknya atau kakaknya? Bagaimana ulang Pak Bang Zuma, suaranya yang lurus, yang enak, agak keras kok lembut ya. Yang dinetein Maria itu anaknya atau kakaknya? Anaknya. Anaknya. Berarti lebih tua Maria dong? Itu makanya saudaraku muslim yang nonton di bawah, jangan itu Anda salah karena kamu fokus muslim itu senangnya logika, tapi iman Kristen bukan begitu. Ya enggak, jujur-jujur aja. Sebagai manusia nih, sebagai manusia Anda menjawab apa ketika dikatakan tua mana Maria daripada Yesus? Ya, tuannya Yesus. Lebih tua Yesus daripada Maria. Iya. Berarti ketika Yesus itu lahir, Yesus sudah berjenggot. Yesus sudah berkumis, gitu maksudnya. Itu Ketika dia bayi. Makanya Iya, maksudnya fondasinya Bang Zuma nggak ketika lihat dia fondasi. lahir, ketika Yesus lahir, apakah kumisnya sudah panjang? Udah berkumis dia pada saat lahir, Bang. Keteknya udah berbulu. Dan mungkin rambutnya udah putih pada saat dia keluar dari rahim Nggak Maria. begitu. Kembali ya yang edukasi Bang Zuma, yang jelas. Justru ini kita mau mengedukasi supaya orang-orang di bawah ini kan tidak iman, sakit masalah jiwa kan? iman. Jangan kayak Iya. orang sakit jiwa. Kamu yang sakit jiwa. Ini Yang masalah sakit iman. jiwa itu yang Kalau mengatakan saya tanya anak iman, lebih kamu tua mau daripada nggak? ibu. Katanya iman kamu semua paling ngerocos. Yang Enggak, semua saya kalau dibuka. iman saya jelas Maria melahirkan anaknya manusia, Yesus. boleh. Jelas Karena itu. memang beda orang, beda wilayah. Anda kalau ditanya Maria tua No. mana, Yesus atau dirinya Maria? Orang Yesus adalah Allah itu sendiri. Bagaimana Anda mengatakan bahwa Yesus yang Kalau lebih dia ini? ada Kalau Allah itu kemanusiaannya, sendiri, saya udah kenapa dia jawab. yang dilahirkan? Saya kan udah dijawab. Kemanusiaannya ya Yesus memang paling lebih tuaan Bunda Maria. Tapi kalau secara itu? hakikat ya Yesus lebih tua lah. Yang mana yang betul? Yesus Yang Alfa dan mana yang Omega. Bagaimana betul? Anda bisa membantah itu? Yesus yang lebih tua atau Maria lebih tua? Mana yang Dengar betul? ya, makanya dengar saya jawab ya. Secara manusia yes, Yesus paling baru lahir. Nah, lalu secara Tapi apa? secara keilahian Secara Yesus apa kemudian Anda bisa mengatakan bahwa Yesus itu lebih tua? keilahian karena Yesus yang menciptakan langit dan bumi termasuk Oh, Anda. Yesus menciptakan tubuhnya gitu. Iya. Hah? Iya. Yesus Menjelma.
Jangan Yesus keluar dari konteks, jangan keluar dari konteks. Yesus Kamu menciptakan tubuhnya, habis itu Yesus masuk ke dalam tubuhnya gitu. kan apa mustahil bagi Seperti kalomang. bagi mustahil sama Bang Zuma. Enggak. Berarti Tuhanmu itu seperti kalomang. Ya terserah Anda, tapi kalau bagi Allah tidak ada mustahil bagi Allah. Lah ini kau katakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Berarti Tuhanmu bisa menciptakan Tuhan gitu. Tes. Bang, Tuhanmu bisa menciptakan Tuhan. Bang, Malam. Iya. Emang dasar diri sendiri dari mana? iya berarti Tuhanmu bisa menciptakan Tuhan. Iya, benar. Jadi kalau misalnya Tuhanmu bisa menciptakan Tuhan, berarti Tuhanmu bisa menciptakan 5 Tuhan, 10 Tuhan, 10 Tuhan. Bisa gitu? Oh enggak, tetap satu. Di seluruh dunia tetap mengaku satu. Tadi katanya Yesus itu Tuhan yang lebih tua daripada mamanya. Yang diciptakan oleh Tuhanmu itu berupa Yesus itu apa? Manusianya. Berarti Yesus yang keluar dari Maria ini bukan Tuhan kan? Tuhan. Mati bijak. Mana yang betul? Makanya tanya kayak orang gila, makanya kamu selalu ikut gila. Kamu gak jelas. Habis ini Bang Belia, habis ini. Ya mana yang gila ini? Yesus Bang Zuma lah. Kamu Yesus kan mau pakai logika. Saya udah bilang bahwa Yesus Allah itu melampaui segala akal manusia. Kenapa Anda sendiri pakai logika Anda? Berarti gini, Anda ingin menyampaikan bahwa untuk berbicara mengenai konsep ketuhanan Kristen, orang tidak boleh menggunakan akal, logika gitu. Ya bisa, tapi kamu bisa melampaui akalnya Allah itu. Bisa. Berarti kalau ada orang berbicara tanpa landasan akal, itu orang apa namanya? Bukan tanpa landasan, tapi sih ada batasnya, Bang. Loh, kalau landasan akal, jelas Yesus lebih muda daripada ibunya. Itu Karena landasan akal. pondasinya kamu nggak tahu, kamu hanya lihat atapnya. Kok jadi aja. pondasi apa pula? Pondasi yang mana lagi? Pondasi gereja. Yang saya tanya, Yesus lebih muda daripada Maria, betul atau betul? Saya udah bilang itu kemanusiaannya. Iya, Karena saya berbicara dalam perspektif kemanusiaan, karena Yesus itu bukan hewan, apalagi Tuhan. Yang saya tanya, perspektif kemanusiaan, karena Yesus nyata, bukan kambing, dia manusia. Berarti yang kita bicarakan ini manusia. Nah, lebih tua mana Maria daripada Yesus? Ya Tuhannya ibunya lah. Tua ibunya. Berarti Yesus ini makhluk ciptaan Tuhan. Betul? Ya, tadi kan kamu bicara betul. Berarti Kristen keciduk menyembah ciptaan Tuhan. Sekarang saya kasih dalil ya. Itu kan itu ya kesimpulannya itu ya. Jadi kesimpulan saya betul ya. Saudara, tunggu. Kita simpulkan dulu baru pindah ke tempat lain. Sekarang kesimpulannya Tuhan yang sembahanmu itu ciptaan Tuhan, betul? Iya, itu udah final. Manusianya benar ya, berarti manusia yang kau sembah itu ciptaan Tuhan, betul? Oke, saya kasih dalil lagi. Anda bisa izin Pak Hos, saya menanggapi dulu tadi. Tadi Bang Zuma bilang kalau Yesus itu Allah dan manusia itu tidak logis. Tidak logisnya di mana Bang Zuma? Karena kita mengenal Yesus Kristus yang adalah sepenuh Allah, sepenuh manusia itu. Tidak logisnya di mana Bang? Coba Bang tunjukkan. Kalau sebuah cincin sepenuhnya emas, apakah pada cincin itu ada karet? Berarti emas Bang. Dari sini Bang Zuma. Tunggu. Dari sini Bang Zuma tidak paham logis. Sebuah cincin sepenuhnya adalah emas, apakah sebuah cincin itu padanya ada kandungan karet? Jawab. Nah, analogi yang Bang Zuma kasih itu tidak cocok dengan Yesus Kristus karena kami itulah tandanya bahwa analogi ketuhanan yang Anda usung itu tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal Bang Zuma. Lalu yang Bang Zuma kasih persamaannya itu tidak cocok karena kami mengimani. Bagaimana tidak cocok, saudara? Anda mengatakan Yesus sepenuhnya manusia. Pada saat dia sepenuhnya manusia, apakah ada pada dirinya unsur kambing? Kalau Bang Zuma paham logik itu apa? Tidak mungkin adalah A yang sama dengan definisi yang sama. Nah, ketuhanan Yesus tidak sama dengan ketuhanan kemanusiaan Yesus.
Ya justru karena Kedua itu, berbeda definisi, ketika Anda berbeda mengatakan Yesus sepenuhnya manusia, apakah pada diri Yesus yang sepenuhnya manusia ini ada kebinatangan? itu sudah lain lagi Bang Zuma. Gimana ceritanya manusia satu ini? Dari sini saya menilai bahwa Bang Zuma Berarti itu tidak tahu saya logika juga itu menilai yang Anda, bagaimana, Bang berarti Zuma. dari Anda itu sepenuhnya waras dan sepenuhnya tidak waras. Logika Bang itu Zuma juga, Bang Bang. Zuma, Oke kan? Kalian masuk. itu Iya kan? masalah ada pada diri Bang Zuma. Kalau kami orang Kristen Masalah tidak ada masalah. pada diri Itu Anda. logis, Bagaimana? Bang Zuma. Coba Anda mendefinisikan dulu. Definisikan sepenuhnya kepenuhan manusia pada diri Yesus itu apa maksudnya? Kalau dia Yesus sepenuhnya Kristus. manusia, apakah pada dirinya ada ketuhanan? Karena kami mengimani begini Bang Zuma, kemanusiaan Yesus Kristus dan keelehiannya tidak tercampur, tidak terpisahkan. Bagaimana itu? Bagaimana Anda menyatakan Tercampur, secara tidak logika? terpisahkan. Nah, itu Bagaimana dari caranya sini- Anda memberikan Dari penjelasan sini hal saja, itu? Bang Zuma udah bingung. Memang akan bingung. Bukan saya bingung. Saya tepat sekali pada posisi yang Anda uraikan. Anda mengatakan tidak terpisahkan, tapi juga tidak menyatu. Saya nggak bingung itu. Ya, Tapi itu saya uniknya, minta Pak. Anda menguraikan itu dalam skala Justru- kemanusiaan kita sebagai makhluk rasio. Coba Anda jelaskan, bagaimana Anda bisa menguraikan sesuatu yang tidak terpisah tetapi tidak menyatu? Gimana itu? Justru itu Pak, justru yang kami imani silakan. Tuhan itu seperti itu. Bagaimana? Maka kalau Bang mau analogi dengan kita manusia tidak sama. Kita manusia tidak sama dengan Tuhan, Pak. Apa bedanya? Itu Apa bedanya? Ya. Apa bedanya? Sekarang gini, apa bedanya? Mohon maaf nih, apa bedanya ketika Kalau saudara pakai standar mengatakan, ganda, sabar dulu, Bang Zuma, sabar dulu. saya pakai Apa standar bedanya? ganda, apakah Bang Zuma mau menyamakan diri Bang Zuma sendiri dengan Tuhannya Bang Zuma? Apa bedanya kalau Atau ada sama? orang Atau gimana? dengar dulu. Bagus kan kalau kita saling mendengarkan dan menanggapi. Apa bedanya kalau saudara mengatakan bom-bom itu sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan? Apa bedanya? Coba Anda bedakan dengan Yesus. Menyamakan itu dengan ciptaan, Pak. Tadi saya baru bilang Coba tadi, Anda kan. bedakan, saudara. Coba Anda bedakan antara pernyataan saya, bom-bom itu, kalau saya pinjam konsep Anda tadi, bom-bom itu sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan. Apa bedanya? Saya jawab. Ya, Kalau tidak bisa manusianya dipakai itu kan analogi kelihatan. persamaan Tapi sama Kalau tidak Dia bisa, kan manusia, kenapa nggak Pak. bisa? Dia Apa manusia, bedanya? Bang Zuma. Apa bedanya? Coba Anda bantah saya, buktinya saya. Yesus. Saya Beda, mengatakan beda, bom-bom beda. itu sepenuhnya Beda manusia, antara- sepenuhnya Tuhannya Kristen. Apa bedanya? Coba. Bedanya Saya di jawab, mana? makanya bedanya kalau manusia kan kelihatan, kalau Jangan Allah itu manusia, kan nggak bisa kelihatan. bom-bom. Yesus masia, bom-bom manusia. Bedanya di mana? Mangrove, saya dulu Pak ya, saya dulu biar saya menanggapi. Bang Ya, Zuma silakan. ini katanya mau berbicara logik. Ini saya dari tadi Bang Zuma bertanya terus. Saya mau bertanya sedikit kepada Bang Jadi Zuma. Anda sudah nyerah nih ceritanya nih. Pertanyaan saya begini Bang. Ya. Pertanyaan saya begini Bang. Apa namanya? Apakah di dalam versi menurut Bang Zuma, apakah di dalam Alkitab orang Kristen masih ada sebagian ayat yang Bang Zuma meyakini bahwa itu adalah firman Tuhan? Ini melebar sih ah. Tidak ada, sama Nggak, sekali nggak, nggak ada nggak. firman Tuhan di Bible Anda itu nggak ada Sama sekali firman nggak ada firman Tuhan. Tuhan. Nggak ada. Oh, berarti percuma Bang Zuma ngomong banyak dinonton oleh Kenapa? ribuan orang, percuma Bang. Kenapa bisa? Karena Anda iman bukan beriman Oh bukan, kepada bukan Alkitab. bukan begitu. Anda datang membawa Bible Anda dengan mengatakan ini firman Tuhan. Tapi saya mengatakan tidak, itu bukan firman Tuhan. Saya buktikan dengan kitab Anda sendiri. Ketika Bang, Anda saya- datang membawa kepada Sorry, Bang. saya sebuah emas misalnya nih. Anda mengatakan ini adalah emas Bang Suma. Tapi saya lihat emas itu bukan emas asli, palsu. Cara saya membuktikan bahwa yang Anda katakan emas asli itu adalah dengan mengurai isi daripada apa yang dikandung oleh apa yang Anda sangkakan emas. Begitulah Yesus. Anda mengatakan dia Tuhan, tapi faktanya Anda membantah sendiri apa yang Anda barusan katakan. Yesus itu adalah Tuhan. Oke, tapi Anda bantah, tapi dia juga adalah sepenuhnya manusia. Berarti Anda membantah diri Anda sendiri. Inilah Begini, yang saya- inilah yang saya disebut heran apa? begini, Bang. Inilah yang Saya disebut heran begini. tagut. kecuali begini Bang Zuma. Alladzina Kecuali- kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Ini yang sedang Anda perjuangkan. Anda mengatakan Yesus itu sepenuhnya manusia. Ah, itu kan itu ucapan Anda kan? Tapi Anda bantah kembali dan Yesus itu sepenuhnya Tuhan. Anda yang membantah diri Anda. Kan tidak ada masalah Pak. Itu Kalau masalah bagi saya, Anda. Nah, kalau herannya- kita orang herannya- Islam nih, herannya Allah Anda satu-satunya mau Tuhan. Begitu Yang lain bukan Tuhan. getol membahas Kenapa? Alkitab. Karena cuma satu Tuhan. Yang Anda Allah pun tidak bukan mengimani makhluk. satu ayat di dalam Yang lain makhluk. Nah, kalau Anda beda.
Yesus itu Bang manusia. Ben, kamu bernarasi, Tapi manusia, Bang tapi Zuma Yesus tuh itu nggak juga dengar. adalah Tuhan. Ah, ini orang apa nih yang punya prinsip kayak begitu? Ditanya, dek, apa dek? Ini apa? Ini sepatu bang. Tapi ini juga adalah motor. Itu orang apa biasanya yang ditanya kayak gitu bang? Orang gila. Nah, orang gila. Sadar kalian? Sadar? Enggak? Enggak sadar? Jadi begini Bang Zuma. Itulah yang Bang Zuma, dikatakan saya tanya Al-Quran. sekali lagi, saya tanya Yukhadi'una sekali lagi. allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasrun. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Coba ya, ada anak kecil ditanya, ini apa nak? Ini pisang. Ah bukan, ini mangga. Anak kecil marah. Mana ada ini mangga? Ini pisang. Ini mangga. Pisang. Mangga. Nah itu anak kecil tuh akan ngotot pada kebenaran. Tapi kalau orang gila, ini pisang. Iya. Ini mangga. Iya. Ini sepatu. Iya. Ini kulkas. Iya. Itu orang gila. Sama seperti Anda. Ketika Anda saya Ini tunjuk, aja. ini apa? Ini aja, Bang Yesus Zuma, bang. Bang Zuma, Ini Bang Tuhan. Zuma. Iya. Mungkin- Dia juga Tuhan. Kita Gila. dulu Bang Zuma. Gitu bang. Bang, Gimana? Bang. Iya. Silakan. Atau kalau bukan Bang Zuma, ada teman-teman Muslim di sini yang masih mengimani minimal satu ayat saja di dalam Alkitab yang adalah firman Kembali Tuhan aja ke yang Yesus disebutkan. Tuhan atau bukan. Kembali ke situ aja bang. Jangan diputar-putar. Sabar dulu Pak. Saya pengen tahu. Karena dari tadi kan orang-orang Kristen yang di sini ditanya terus. Kami nanya satu saja tidak boleh, gimana sih? Kan tadi saya juga ditanya. Anda bertanya, saya jadi jawab. Begini. Silakan. Apakah teman-teman di sini masih mengimani minimal satu ayat dalam Alkitab yang dianggap sebagai firman Tuhan? Sudah diwakili oleh Bang Zuma. Jangan tanya semua. Nggak ada firman Sudah Tuhan di Bibel itu. diwakili. Nggak ada. Di dalam Perjanjian Quran Lama bahwa sampai Perjanjian Baru Alkitab nggak ada firman itu Tuhan. adalah Taurat, Zabur, Injil itu Pak. Coba. Nggak ada bang, nggak ada. Berarti Taurat, Bang Zabur, Zuma Injil itu sudah tidak ada lagi, sudah Bang hilang. Zuma Pak. mengkhianati. Gimana? Berarti Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Quran itu memang betul-betul sudah hilang, sudah tidak ada lagi. Taurat, Injil itu bukan yang disebut ya, bukan kitabmu itu yang dimaksud. Ya, enggak, saya tidak bilang begitu. Saya bertanya, apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut Quran itu memang sama sekali tidak ada lagi satu ayat atau bagaimana? Tidak dikatakan sebagai ada lagi dan tidak ada lagi. Tidak. Al-Quran mengatakan, ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil? Jadi seibarat kemudian ada sewadah atau sebaskom air atau seember air yang bersih, kemudian dicampurkan kemudian ke dalamnya air selokan atau air got, ya maka tidak bisa lagi disebut sebagai air bersih karena sudah bercampur dengan kotoran, air najis. Seperti itulah kitab-kitab terdahulu, apalagi Bible. Bible itu nggak ada firman Tuhan, nggak ada, sama sekali nggak ada, karena sifatnya hanya terjemah. Sama seperti Al-Quran. Al-Quran itu bukan, kalau terjemahannya itu bukan firman Tuhan. Terjemahan Al-Quran bukan firman Tuhan, tapi terjemahan dari firman Tuhan. Nah itu harus dibedakan itu. Memang pahit bang, mau kayak mana? Kita harus menguraikan kebenaran itu. Kita nggak usah bermanis-manis depan orang tapi menyesatkan. Mending kita jujur-jujuran. Ditanya, apakah menurutmu Bible Perjanjian Lama firman ada? Tidak ada firman Tuhan di situ. Nggak ada firman Tuhan. Oke, berarti fix ya. Nah, yang tadi abang bilang sudah sudah tercampur sama air kotor kan? Nah, berarti minimal ada kan tercampur, berarti ada kadar aslinya terus dicampur sama yang bukan asli. Nah, ada nggak satu ayat saja Pak Zuma? Di dalam Biblemu itu sifatnya terjemahan, kecuali Anda menunjukkan kitab yang dihasilkan dari penerimaan wahyu oleh Nabi Musa di Gunung Sinai. Tunjukkan, ada nggak? Atau minimal ada data yang diterima oleh Nabi Isa kemudian ketika dia berada di Yerusalem di tengah-tengah Bani Israel. Ada tidak? Nggak ada kan? Lalu apa kewajiban saya untuk mengatakan itu adalah firman Tuhan? Nggak ada bang. Ya, kalau Bang Zuma bilang tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang masih mengandung kadar firman kalau Tuhan. kalau mengandung, nah ini beda tadi bahasa Anda. Beda tadi. Kalau mengandung itu ada unsur-unsur
firman Tuhan yang diajarkan oleh Nabi Musa, aspek-aspek pengajaran Isa yang diajarkan kepada Bani Israel itu masih ada. Contohnya apa tuh? Contoh, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau. Engkau yang dimaksud di sini adalah yang mengutus Yesus, yang Yesus sebut sebagai Elohim, atau yang kitab Anda katakan Allah. Itu betul itu. Itu masih mengandung unsur pengajaran nabi-nabi di tengah-tengah Bani Israel. Tapi kalau dikatakan firman Tuhannya itu nggak ada lagi. Mengandung dari unsur yang disampaikan para nabi di tengah-tengah Bani Israel itu ada. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Itu masih kandungan ajaran para nabi. Mengajarkan kepada Bani Israel bahwa Tuhan itu Ahad. Nah itu. Kalau begitu Bang Zuma, kalau begitu kan Shema Israel itu mengandung firman Tuhan ya. Bang Zuma, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad itu kan Tuhannya itu gelarnya itu bernama Elohim, gelarnya itu pakai kata Elohim. Nah sementara di Quran itu nama diri yang adalah Allah. Nah, saya mau bertanya Bang Zuma, jika Tuhan yang dari dulunya di bangsa Israel disebut Elohim itu menuju kepada kepada sebutan, sementara pewahyuan berikutnya yang diterima oleh Muhammad, Tuhan itu nama dirinya adalah Allah. Bang Zuma pernah bertanya dalam hati nggak bahwa ini ternyata ada yang salah? Jadi gini saudara, yang kemudian ada yang salah. Pernah bertanya nggak? Terkait dengan nama Tuhan, saya katakan Allah itu adalah nama Tuhan. Itu jelas itu nggak pernah berubah nama Tuhan itu. Yang Anda sebutkan itu Adonai, Elohim, Elyon, Elohe, El Olam, apalagi El Shaddai, apalagi Emmanuel, apalagi El Roy. Itu gelar Tuhan. Kalau di Islam itu disebut Asmaul Husna, nama-nama baik yang melekat pada diri Tuhan yang merupakan unsur sifatnya. Itu tak masalah. Tapi yang disebut Allah, itulah Tuhan itu sendiri. Innani anallah la ilaha illa ana. Kalau Anda tidak percaya, coba Anda lihat unsur yang disampaikan oleh pesan dalam kitab Kejadian 17 nomor 7. Dari nomor 6 Anda baca sampai nomor 7. Aku akan menjadi Tuhanmu wahai Abraham, menjadi Tuhan anak-anakmu, menjadi Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Aku akan menjadi Tuhan mereka. Nah, berkesesuaian dengan apa yang diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, bagaimana kemudian Allah memperkenalkan diri melalui Abraham dan keturunannya sampai selama-lamanya. Begitu juga keturunan Yakub. Jadi kami umat Islam menyadari bahwa Allah adalah Tuhan yang datang kepada para nabi. Am kuntum syuhada'a is hadara Ya'qub al-maut isqala li bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Apa itu? Ilaha wahida. Itulah yang kami sebut Allah. Innani anallah la ilaha illa ana. Jadi Tuhan itu cuma satu. Gini Bang Zuma. Dari nama saya beda. Kalau Bang Zuma bilang Shema Israel itu masih mengandung firman Tuhan, di situ nama Tuhan yang orang membacakan Shema Israel, orang Israel itu nama diri Tuhan adalah YHWH. Sementara Elohim itu adalah gelar. Nah, sementara pewahyuan berikut yang Bang Zuma imani itu namanya sudah berubah lagi, yaitu Allah. YHWH itu bukan nama Bang. YHWH itu gelar. Yahuwahu. Ya, itu merujuk kepada dia. Makanya di Al-Quran juga dikatakan Kul huwallahu ahad. Huwa dia. Katakanlah dia itulah Allah, dia itulah Tuhan yang Maha Esa. Dengan pernyataan Bang Zuma di awal tadi kan, katanya mengandung firman Tuhan yang tadi. Iya, memang betul. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Adonai itu apa Bang? Ya Tuhan. Ya Tuhan kan? Tuhan itu jadinya hakikatnya apa? Ahad kan? Esa kan? Itu udah betul itu. Laku tiba-tiba namanya berubah jadi Allah lagi. Kenapa bisa berubah jadi Allah?
Tuhan menyatakan diri kepada Bani Israel dengan julukan yang tadi, gelar-gelar yang tadi, termasuk Yod-He-Vav-He, atau mereka sebut Hasem, nama itu Adonai, El, Elohim, Elyon, Elohe. Itu gelar-gelar Tuhan yang merujuk kepada Allah. Bukan gelar. Kalau Bang Zuma tanya saja kayak orang rabi-rabi Yahudi sekarang. YHWH itu bukan gelar, itu nama diri, Bang. Nama diri. Nah, berarti Tuhan ini ada dua ya, ada dua. Karena Tuhan Bang Zuma lain, Tuhan kami lain. Lalu bagaimana kemudian Anda mengatakan bahwasanya itu nama diri, sedangkan dikatakan di dalam kitab Keluaran 6, kalau nggak salah nomor 3, di situ diterangkan bahwasanya aku menyatakan diri kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub, tetapi aku belum menyatakan namaku kepada mereka. Aku menyatakan diri. Aku menyatakan diriku, aku menampakkan diriku kepada Abraham, Ishak, Yakub sebagai Yod-He-Vav-He yang Maha Kuasa. Tetapi tentang namaku yaitu Yod-He-Vav-He, aku belum menyatakan diri. Yod-He-Vav-He itu Tuhan. Yod-He-Vav-He itu dapat diri. Nama diri, Bang Zuma. Bukan, Yod-He-Vav-He itu Tuhan. Apa buktinya? Nah, coba Anda baca di dalam kejadian berapa itu, sahabat-sahabat, yang Abraham, kemudian Abraham menjawab, ya Tuhan, ya Yod-He-Vav-He. Jadi begini, kitab Kejadian 12 ya. Maksud saya begini, Bang Zuma. Bang Zuma Kejadian 18 gimana, Mak? Kejadian 18 1 sampai 25. Kejadian 12 ada nggak, Bang Andi? Oh ya, ada juga. Jadi, itu Kejadian 12. Di mana kemudian Abraham dipanggil oleh Tuhan. Abraham, Abraham. Lalu kemudian dia menjawab, ya Tuhan. Kejadian 12 nomor 1, aku sendiri yang berkomunikasi, berfirman kepada Abraham, memerintahkan Abraham pergi meninggalkan tanah dan seterusnya itu. Dia diseru kan di situ? Iya. Diseru dia. Dia diseru. Lalu kemudian Abraham menjawab apa? Ya Yod-He-Vav-He. Berarti Abraham sudah memanggil Yod-He-Vav-He. Ternyata Yod-He-Vav-He itu atau gelar panggilan Tuhan itu adalah kedudukan di luar daripada makhluk. Itu gelar. Nah, apa artinya? Apa arti Yod-He-Vav-He itu, Pak? Tuhan itu sendiri. Dialah, ya dia yang adalah dia. Dia yang ada yang adalah ada. Wajar saja kalau Bang Zuma. Wajar saja kalau Bang Zuma jawab begitu karena Bang Zuma bukan orang Kristen. Tapi herannya Bang Zuma ini ngutip Alkitab. Loh, saya ditanya lo padahal tadi. Satu ayat firman Tuhan. Saya ditanya lo tadi. Saya ditanya lo tadi. Itu apa? Tetapi maunya ngajar di sini. Loh, itu namanya seorang kuasa hukum itu, Bang. Seorang kuasa hukum lebih menguasai materi daripada yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebagai kuasa hukum. Lagian juga ini perjanjian lama kan bukan kitab kalian. Ini kan kitabnya orang Yahudi. Jadi jangan Anda merasa Anda lebih paham daripada saya. Apalagi kitab Bang Zuma kan Bang Zuma sendiri tadi bilang tidak meyakini satupun. Kalau kami meyakini loh, berarti kami lebih berhak begitu, Bang Zuma. Loh. Maksudnya apa? Anda berhak apa? Di mana haknya Anda? Saya kan hanya membaca saja, bukan antara hak dan hak. Kalau bicara mengenai hak, Anda sama sekali tidak punya hak terhadap kitabnya agama lain. Ini kitabnya orang Yahudi, apa hubungannya dengan Kristen? Tidak ada hubungannya. Kitab perjanjian lama itu hanya aksesoris, pelengkap perjanjian baru, supaya ajaran Romawi itu dianggap sebagai ajaran betul. Begitu, Bang. Oke, Bang Zuma. Mau bertanya apa, Bang Zuma? Silakan. Ya, itu tadi bahasan kita yang pertama. Yesus itu manusia atau Yesus itu Tuhan? Tadi kan sudah dijawab ya. Yesus itu kami mengimani berdasarkan membaca Alkitab secara keseluruhan, maka kami menyimpulkan bahwa Yesus itu adalah manusia sejati dan Allah sejati. Itu. Begitu, Bang Zuma. Manusia sejati dan Tuhan sejati.
Kenapa bisa seperti itu? Karena Anda menggabungkan dua Yesus. Yesus yang adalah manusia sejati yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, dan Yesus yang adalah dewa yang datang kepada Paulus dan teman-temannya. Anda menggabungkan dua Yesus sehingga punya konsep Yesus 100% manusia, 100% dewa. Anda gabungkan itu, Yesus asli dan Yesus asli. Itu dia makanya. Itu masalahnya ada di Bang Suma. Bang Suma bukan sama sekali. Sekarang saya tanya sama Anda, benarkah Yesus menubuatkan akan datang Yesus palsu? Itu dulu jawab. Iya, seperti yang sekarang pengajar-pengajar palsu yang bukan pengajar palsu, bukan pengajar palsu, bukan pengajar palsu, tapi yang dikatakan Yesus akan muncul Yesus palsu. Betul tidak? Iya, betul. Nah, betul. Yesus palsu pernah nggak datang kepada penulis Bible? Nggak tahu. Nah, yang datang mengaku akulah Yesus yang kau niaya itu siapa? Oh, jadi maksud Bang Zuma itu Yesus palsu yang datang kepada iya dong. Rasul Paulus. Iya dong, karena Yesus mengatakan, coba Anda baca di dalam Matius 24, nomor 15 sampai nomor 26. Coba Anda baca tuh. Apabila apabila sang pembinasa keji itu berdiri di tempat suci sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, maka muncul tanda-tandanya. Jika engkau mendengarkan ada orang berkata ada Mesias di sini, padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Nah, itu siapa itu yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun? Iya, jadi begini Bang Zuma. Jadi begini, Bang Zuma, percuma Bang Zuma. Gak bisa kan? Bang Zuma, Anda sudah mengakui akan ada Yesus palsu. Saya tanya, siapa yang pernah bertemu Mesias di padang gurun? Karena Yesus mengatakan Yesus palsunya akan datang di padang gurun. Yesus palsu akan datang di padang gurun. Yesus palsu akan datang dalam bilik. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun dan bertemu Yesus di dalam bilik? Siapa? Iya, itu akibat dari kesalahan Bang Suma menyomot-nyomot ayat, tidak membaca. Ini dia. Coba Bang Suma baca ini udah dulu. kalau ketabo nyomot-nyomot ayat. Kalau ketabo nyomot-nyomot ayat. Kalau ketabo dapat hidayah Bang Suma. Karena begini saudara, saya jangan mau sombong, Bang Suma. jangan angkuh terhadap kebenaran. Kebenaran itu nyata di depan saudara. Yesus berkata, apabila pembinasa keji itu kemudian duduk di tempat yang suci, selanjutnya dia akan bertemu dengan aku di padang gurun. Jangan kau pergi ke sana. Atau dia berkata, aku ada di dalam bilik. Jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu, coba, akan datang. Dan nabi-nabi palsu akan muncul, melakukan banyak mukjizat dan menyesatkan banyak orang. Ini siapa yang pernah ke padang gurun bertemu dengan oknum yang ngaku-ngaku Mesias? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa yang pernah bertemu? Jadi begini Bang Suma, itu anak kecil aja dia tahu bahwa itu kesalahan logika yang sangat fatal. Enggak, saya tanya dulu, jangan Anda bawa anak kecil. Anak kecil pun malu kalau berbicara dianggap sebagai Kristen. Sekarang begini, logika sederhananya aja dulu Bang. Logika sederhananya aja dulu. Anda mengaku Yesus muncul, Yesus palsu muncul, ya kan? Kita benar, karena Yesus palsunya itu menurut Yesus, Bang Zuma, itu Yesus palsunya menurut Yesus akan muncul di padang gurun. Yesus palsunya menurut Yesus akan muncul di padang gurun. Yesus palsunya akan muncul dalam bilik, temeong dalam bahasa Yunani, artinya dalam bilik penjara. Nah, siapa yang menulis surat di dalam penjara? Siapa yang menulis surat pada saat dia ke padang gurun? Siapa? Yang bertemu dengan Yesus. Saya nantang Bang Zuma, kita debat, tentukan satu topik, kita debat Bang Zuma. Kapan waktunya? Jadi tadi ini apa? Bukan debat. Wah, ini nggak jelas ini Bang Zuma. Ini anak-anak TK nonton nanti kita diketawain nanti Bang Zuma. Diketawain Anda, bukan ketawain saya pastinya. Iya, ketawain tapi itu logis. Tadi yang beliau tadi siapa itu dia salah. Iya, udah sekarang aja debat. Udah dari tadi kan debat, Bang Ben. Sekarang aja topiknya apa? Mau topik apa? Sekarang.
Kalau mau debat kita debat, saya siap materinya. Saya siap Ya, materinya. iya sekarang. Silakan. Enggak sekarang bang, enggak sekarang bang. Oh, Saya nggak tidak mau berani debat sekarang. kusir begini bang. Oh, nggak Ini berani bukan Pak sekarang. Istra Saya Suruh. cuma mau tahu pandangan Bang Zuma itu bahwa Bukan Gurunda. di dalam Beda pandangan lagi. Bang Zuma bahwa Alkitab itu tidak ada satu ayat pun yang mengandung firman Tuhan. Ya kan Bang Zuma? Iya. Oke. Jadi kita tentukan kapan Bang Zuma mau topik apa, kita Sekarang. tentukan nanti Bang Zuma. Saya Sekarang. ada nomornya Pak Inspirasi Kehidupan, hostnya saya berteman dengan beliau. Nanti ini Bang Zuma. Terserah kapan. Mau topik apa? Mau topik apa Bang Zuma? Anda yang pilih topik. Jangan sampai Oke. saya pilih, Anda tidak menguasai materi. Silakan. Oke, siap. Saya izin pamit Bang Zuma karena kalau debat mesti ada data Bang Zuma. Oke, baik. Sudah tengah malam di sini. Oke. Siap. Oke, Pak host Inspirasi Kehidupan, nanti saya DM nomor WA saya Pak, Siap. ya. DM aja, Bang Men. Siap. Ya, Oke, siap. Oke. oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wait. Oke, kita bongkar berangkas lagi teman-teman. Kasih kencang tap-tap layarnya. Dari tadi Gurunda nggak debat ternyata. Enggak, cuap-cuap aja. Oh, Saya kasih data di bulan copot-copot ayat. Cabut-cabut ayat. aku pikir tadi aku dengerin Gurunda berjam-jam nih ternyata nggak debat tuh ternyata. Wah, salah masuk. Oh, Bajingan malah aku. ternyata dia. Bajingan. Ini bukan room debat kayaknya Bang Inspirasi. Salah komal saya. Lanjut. Rum curhat ini. Aduh, bakar rokok dulu teman-teman lah. Kita bongkar berangkas lagi. Tapi host, thank you ya Siap. atas kiriman Siap. madunya yang dikirim ke saya. Siap. Masya Allah Gurunda, saya Siap. dikirimin madu sama Ustadz Inspirasi Kehidupan. Masya Allah, semoga berkah ya Bang Siap. Inspirasi dan Siap. Bang Madu Kubah. Masya Allah. Dinda, Masya Allah. Dinda Ardiansa boleh nggak nunjukin kejadian 15 nomor 2? Kejadian 6 dulu. Kejadian 6 nomor 3. Salah saya. Kejadian berapa Gurunda? Kejadian 6 nomor 3. Kejadian 6. Oke, nomor 3 bisa Gurunda? Iya, tolong deh. Habis itu kita mau bikin Baik. kopi soalnya. Siap Gurunda. Mulai kacau ini mate. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Tuhan di situ Ibraninya apa? Ini ya Gurunda ya. Tuhan, mana Tuhan? Yehova, Yahovah, Yehova. Yehova. Mungkin Yotefafe mungkin ya Gurunda ya, mungkin Iya, ya. itu. Iya, betul. Yotefafi. Iya. Ya, coba masuk ke kejadian 15 nomor 2. Kejadian 15 nomor 2 Gurunda. Siap. Abram menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu?" Itu. Begitu. Ya, 15 ayat 2. Kejadian 15 ayat 2. Coba kata Allah di situ apa? Yehova kan? Yehova, ya. Nah, tadi apa di Keluaran 6 nomor 3?
Di Keluaran Iya. Keluaran 6 nomor 3 tadi Yehova juga Gurunda. Enggak, bahasanya seluruhnya. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Aku belum menyatakannya. aku belum menyatakan. Tapi dengan nama Yehova aku belum menyatakannya, betul? Iya, betul Gurunda. Nah, Kejadian 15 nomor 2 tadi Abraham menyebut apa? Oh iya, siap. Kejadian 15 nomor 2. Ah, apa katanya? Abraham menjawab, ya Tuhan Allah. Iya. Itu Abraham sudah menyebut Yod-Heh-Vaveh, Iya. Yehova. Betul. Berarti yang dimaksud di sini, nama yang dimaksud di sini Allah Subhanahu wa taala. Aku telah menyatakan diriku sebagai Yehova. Apa itu Yehova? Tuhan, bukan tumbuhan, bukan binatang, bukan malaikat, bukan jin, bukan iblis, tapi Tuhan, Khalik. Aku menyatakan akulah Khalik, akulah Tuhan, akulah pencipta. Tetapi tentang nama pribadiku, aku belum menyatakannya kepada mereka. Makanya dikatakan di dalam Kejadian 15 nomor 2, berkatalah Tuhan kepada Abraham. Lalu Abraham menjawab, ya Tuhan. Apa kata Abraham di sana? Adonai Yod-Heh-Vaveh. Betul? Adonai Betul. Yehova. Adonai Yehova. Berarti Abraham sudah memanggil panggilan Yehova itu. Berarti yang dimaksud dalam Keluaran 6 nomor 3 bukan lagi Yehova. Aku telah menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi tentang nama pribadiku sebagai Tuhan, aku belum menyatakan kepada mereka. Itu baru betul. Bah, parah kali lah orang-orang ini. Pantasan yang kayak gini-gini bukan dianggap dia debat, diskusi. Jadi apa dan? Curhat. Kalau nggak marah udah malap Gurunda. Itu dia makanya. Benar nggak narasi saya, Dek Ardiansa? Sangat. Itu benar. dia. Saya baru nyadar juga Gurunda karena Iya, katanya Abraham Tuhan menyatakan diri, tapi Tuhan belum menyatakan dirinya sebagai Yehova, sebagai Yod-Heh-Vaveh. Betul? Cek per cek ternyata Tuhan sudah berinteraksi dengan Abraham. Nomor 8-nya coba lihat, Dek. Kejadian 15 nomor 8. Bisa nggak? Siap Gurunda. Nomor 8. Nomor 8. Iya, coba kita lihat. Siap Gurunda. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Iya juga ya. Kata Abraham, ya Yod-Heh-Vaveh. Gila aja lo. Berarti Tuhan sudah dipanggil oleh Abraham dengan panggilan itu. Gimana sih lo? Iya. Bener. Masya Allah, iya juga ya. Gimana sih? Berarti Tuhan menyatakan diri sebagai Khalik. Akulah pencipta, akulah sang Khalik, akulah Tuhan. Dia tidak mengatakan akulah makhluk, akulah. Jangan kau menyebut nama aku dengan sembarangan. Aku ini Khalik, aku ini Tuhan. Jangan kau bilang aku ini makhluk, aku ini Tuhan. Jangan kau bilang aku manusia. Aku ini Tuhan. Jangan kau sembarangan menyebut namaku. Sebut aja Hashem, nama itu. Nama apa? Tuhan. Gak boleh. Gak boleh Tuhan dipanggil hewan. Gak boleh Tuhan dipanggil binatang. Gak boleh dipanggil matahari. Gak boleh dipanggil manusia. Gak boleh. Tuhan yang Tuhan. Harus dikuduskan nama itu. Tuhan hanya milik hakikat sang pencipta. Gak boleh. Wahai Tuhan, mau kemana kamu? Oh, saya mau pergi beli sayur. Gak boleh. Sandang Tuhan itu hanya ada kepada Dia yang menciptakan alam semesta. Jangan sebut sembarangan kepada, misalnya Anda punya binatang peliharaan, kasih nama Tuhan. Gak boleh. Tuhan, kau kesini. Gak boleh. Apakah hari ini kau sudah memberikan makan kepada Tuhanmu yang baru lahir kemarin? Gak boleh. Gelar Tuhan itu adalah hak milik kepunyaan Tuhan. Jangan kau sebut sembarangan. Gak boleh. Aku sudah menyatakan diriku kepada Abraham, tetapi tentang namaku aku belum pernah menyatakan dia kepada mereka, baik itu Abraham, baik itu Ishak maupun Yakub. Makanya Yesus hanya bisa memanggil apa? Bapa. Yesus bisa memanggil Bapa.
Nanti kemudian Allah menyatakan diri, akulah Tuhan. Baru Allah menyatakan itu kepada Nabi Muhammad SAW melalui pengantar narasi Allah kepada Nabi Musa. Innani anallah la ilaha illa ana. Begitu. Jadi di dalam Keluaran 6 ayat 3 ini ada tertulis gini Gurunda, tetapi dengan namaku Tuhan, kan ditranslate Tuhan, tetapi dengan namaku Tuhan gitu. Berarti Yod-Heh-Vav-He itu ya teks aslinya Yehova ya Gurunda ya? Ya, Yehova, betul. Artinya gini loh, tentang aku yang adalah Tuhan ini, aku tidak menyatakan nama pribadiku. Aku hanya menyatakan bahwa aku Tuhan. Tapi nama pribadiku aku nggak ajarin pada mereka. Enggak. Aku tidak mengajarkan nama pribadiku kepada mereka. Tetapi gelarku yang adalah sebutanku, sebutan itu kan nama. Hashem. Betul Gurunda, betul. Merujuk kepada nama, yaitu gelar yang hanya disandangkan, yang disandingkan kepada Sang Pencipta. Nggak boleh Tuhan itu dipanggil sembarangan ke orang, nggak boleh. Misalnya ada yang tadi yang saya katakan, ini pohon apa? Pohon Tuhan, nggak boleh. Tuhan ya Tuhan, makhluk ya makhluk. Kan ada kelompok-kelompok tuh, kelompok binatang, manusia, malaikat, jin, tumbuhan. Ada kan kelompoknya langit, sungai, air, udara, tanah, api. Ada kelompok-kelompoknya kan? Yang satu itu Tuhan, tidak boleh diganggu gugat. Kalau tumbuhan banyak, kalau api banyak, tanah banyak, pohon banyak, jin banyak, malaikat banyak. Yang satu itu gak boleh kau sembarangan memberikan kepada yang lain. Hak hanya ada pada Sang Khalik untuk mendapatkan gelar Tuhan. Makanya Yesus tak pernah sekalipun mengaku Tuhan. Mengakunya cuman kurios, gak boleh. Gak boleh. Jadi tak ada jalan kemudian untuk mereka mengatakan tiada Allah selain Tuhan. Cupu, otak cuplis, otak sesendok. Dalam kitab mereka, tiada Allah selain Tuhan. Tuyul. Yang betul, tiada Tuhan selain Allah. Bagi 7. Oke, saya kira kelas kita selesai. Di tempat saya ini udah pukul 6, sedikit lagi teman-teman. Silakan dilanjutkan. Berapa? Bukan 6. Gurunda lagi di Nazaret, Gurunda. Golgota. Coba lagi di Burundi. Oke, lanjut. Saya monitor. Silakan. Nah ini tamu spesial. Yang ajak jelas. lagi. Panggilkan Ustaz Sugi. Yang jelas itu Maria itu lebih muda daripada Yesus. Yesus lebih tua dari Maria. Karena Yesus yang menciptakan Maria. Gitu loh. Jadi Tuhannya Maria itu anaknya Maria. Jadi yang digendong-gendong Maria itu, yang disusui Maria itu anaknya apa kakaknya ya? Kan itu pertanyaannya tadi. Anaknya apa kakaknya ya? Bingung jawabnya. Jangan begitu. Ini kan harus ada Roh Kudusnya dulu baru ngerti. Gitu. Tapi menurut Bang Handi sebenarnya pas waktu apa gitu, karena itu gimana menurut Bang Handi? Yang mana? Yang itu. Kalau yang itu sih kan cuman tergantung itunya ya, karena begitulah. Karena sebenarnya itu kan menunjukkan sesuatu yang itu kan gitu. Jadi apa sih? Mana arahnya sih? Sudah pasang 3 tanduk loh. Mana arahnya pembicaraan? Mana ya? Kemana pergi? Apa sih Bang Handi ini ngomong apa? ya kan saya Lebih dijawab yang sulit itu. ini saya pahami daripada Oten ini bicara. Pakai Saya kan nyambung pula ditanya. tuh sama Dinda Ardiansa. Lu berdua. Enggak. Saya kan ditanya yang itu, jadi saya jawab juga yang itu. Saya terangin loh yang itu. Karena yang itu kan menunjukkan sesuatu, karena itu loh. Karena kalau nggak ada yang itu kan nggak ada arah petunjuk itu. Nah karena itunya yang itu kan menunjukkan itu. Iya betul. Nah gitu loh. Tapi daeng anunya gimana daeng anunya? Kalau anunya itu kan
berfirman kepada anunya gitu. Jadi suka naiki punggung teman lah gitu loh anuna gitu loh. Jadi kesimpulannya jawaban Bang Handi itu pas waktu ditanyakan soal apa gitu kan, nah itu bisa dipahami lah kayak apa gitu kan. Ya lanjut. Nah ini dia persoalan, sebenarnya mudah dijelaskan apanya dan itunya kan. Mengapa kan apanya itu kan jelas itu. Karena apa itu kan suatu pertanyaan, karena apa harus dijelaskan secara apa kan gitu. Wih, kasih nama Rasid. Banyak kopi terasi ini, Deng. Translate-nya apa Bang Hadi? Ini Buras langsung masuk kamar mandi. Buras langsung masuk kamar mandi, kunci dari dalam. Coba. Pusing juga dia kan. Iya Gurunda. Bang Hadi nyambung kalau ngobrol sama saya Gurunda. Emang kita. Karena yang perlu disampaikan sebenarnya kan mereka ini mereka anggap penyampaian mereka ini kan sudah tersampaikan, karena tersampaikan kan penyampaian itu. Jadi yang disampaikan selama ini memang bentuk penyampaian sih yang perlu disampaikan. Karena harus dipahami bahwa yang disampaikan itu kan perlu ada penyampaian. Dan perlu ada orang yang menyampaikan dan tersampaikan. Karena kalau nggak ada demikian ya nggak sampai-sampai kita tersampaikan gitu. Udah nggak sampai-sampai ini kita. Oke lah, kita sapa dulu ya Bu Rasmi, masih monitor. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Ya, gimana menurut Bu Rasmi? Tanya itunya. Mengenai penjelasan yang nggak jelas barusan. Ya. Bagaimana Bu Rasmi tentang itunya dan anunya? Iya, biar aku jelasin yang tadi ya. Tuhan itu adalah roh Allah yang berasal dari surga. Dia roh. Siapa yang tanya gitu? Lahir menjadi manusia. Roh Allah lahir menjadi manusia. Jadi roh Allah itulah yang disebut Tuhan. Yang tanya roh itu Allah siapa? itulah yang disebut Tuhan. Oi. Tuhan itu roh. Nggak Jadi dia lahir menjadi manusia. Namanya Yesus. Gitu. Kalau iblis itu roh juga ya Bu? Iblis itu roh. Kalau itu aku kurang tahu. Setahu aku iblis itu malaikat. Cuman kalau ditanya malaikat itu roh, aku nggak tahu karena nggak ada penjelasan ke sana. Itu Karena ada malaikat itu kan tinggalnya di surga bersama Allah. Roh bertanduk 7 siapa itu? Roh bertanduk 7. Roh Kudus. Roh Kudus bertanduk 7. Buset dah. Oh, maksudnya roh yang bertanduk 7. Iya. Oh, itu istilah nanti di akhir zaman. Allah mengutus 7 rohnya untuk akhir roh zaman. bertanduk 7 masalah. Itu ada roh bertanduk. Itu istilah yang aku baca di Wahyu, itu istilah materai 7 materai yang harus dibuka Yesus nanti di akhir zaman. Wahyu 5 ya. 7 materai membuka kitab itu yang aku baca. Bisa baca ya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu di tengah-tengah tua. Itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke seluruh bumi. Nah, di sini ada roh bertanduk 7, di sini juga ada seekor anak domba. Ini anak domba siapa dulu nih Bu Rasmi? Anak domba itu Tuhan Yesus. Oh. Jadi itu Tuhanmu bisa dikatakan seekor. Yesus. Kan dia kan kalau di perjanjian lama pusing saya, pusing awak. Penghapusan dosa itu kan domba. Tetapi itu tidak bisa menyelamatkan dari neraka. Yesus mati di kayu salib, itu dikorbankan kan, namanya dikorbankan. Itu untuk penyelamatan umat manusia dari neraka gitu. Makanya dikatakan dia anak domba. Siapa itu anak domba? Kalau yang di Wahyu itu maksudnya Tuhan Yesus. Jadi Tuhanmu itu seekor anak domba, seekor.
istilah itu kan saya tadi sudah bilang kalau di perjanjian lama kan anak domba dikorbankan untuk penghapusan dosa. Kalau di perjanjian Kalau baru, di perjanjian baru Yesus dikorbankan untuk menyelamatkan umat manusia dari neraka, untuk menebus dosa kita di tiang salib sebagai pengganti derita kita di neraka gitu. terus kenapa terkutuk? Itu dia menggantikan kutuk orang berdosa di tiang salib. Itu dia namanya penebusan. Dia menggantikan kutuk orang berdosa itu namanya penebusan. Itulah dia disebutkan dengan dia menebus dosa umat berdosa di neraka. Itu dia artinya terkutuk, itu dia menggantikan derita kita di neraka gitu. Dosa Makanya dia yang siapa? terkutuk. Dosa apa benar? Dosa apa? Dosa umat manusia. Kita manusia kan banyak dosa. Berarti Terus sekarang- begini, berarti sekarang Bu Rasmi nggak ada- penyelamatan di neraka Berarti Bu maksudnya Rasmi itu, sekarang nggak ada dosa ya? maksudnya itu penyelamatan kita itu artinya kan Adam jatuh ke dalam dosa, jadi sudah di dalam kuasa iblis dan binasa dalam neraka. Jadi itu dia diselamatkan dari neraka, diselamatkan dari kuasa iblis. Itu dia Yesus menebus kita Ini kayaknya cerita di pewayangan tiang ini. salib. Kayak cerita pewayangan Bu Rasmi. Bukan gitu. Ya udah saya sambut dulu, ada Arsen Go. Selamat pagi Arsen. Iya. Bang Andi, ini sekedar informasi dikit. Arsengo ini sama seperti teman-teman yang ini. Yang kemarin-kemarin, yang sementara dalam fase-fase mencari kebenaran juga, Bang Andi. Oh, Pas perawatan ini, Deng. Iya. Aman. ya udah baguslah dia nanti suruh nanya-nanya. Siap. Silakan. Lanjut Bang Andi. Arsen Go suruh bicara dulu lah. Kalau ada mau tidak disampaikan gitu. Iya, selamat pagi Dinda, Arsen. Ya, pagi. Bagaimana kabarmu, sehat? Ya, sehat. Mantap. Di sini ada Bang Handi, di Arsen ada Bang Zuma juga. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan atau gimana. Lanjut deh. Tidak, saya mau dengar cerita dari Bang Zuma. Masa lihat ada Bang Zuma di sini. Ya lu nanya-nanya lah. Tapi kamu udah berhenti kan sama manusia? Tentang ini, saya mau dengar cerita tentang Al-Quran. Oh. Ini dulu, tapi kamu udah nggak menuhankan lagi Yesus ya? Masih atau enggak? Masih. Masih sakit ini kalau bilang belajar. Mana sih lo pada? Kalau orang menuhankan manusia itu masih sakit. Dalam perawatan, Deng. Dalam perawatan. Masih perawatan, Bang Andi. Udah loh, Arsen itu kan manusia ya. Yesus anaknya Maria. Masa Tuhan dia? Kan nggak masuk akal. Masih labil dia, masih labil. Oh, mulai masuk. Masih rawat inap apa rawat jalan? Atau gini, kenapa Rawat masih jalan. nuhanin Yesus gitu, Deng? Mungkin gitu sih. Kenapa, Bang? Terusin dulu dah. Oh, ngopi dulu ya. Kenapa masih nuhanin Yesus? Saya masih percaya, Bang. Iya, Mak. Kemarin udah nggak begitu percaya. Sekarang percaya lagi gitu. Kenapa percaya lagi? Ini rawat jalan, Bang Adu. Kurang tahu juga ini kenapa ini saya masih bertahan kan ini. Nah, Saya kan? apa? Ya begitu. Ya mungkin ada yang mau ditanyain gitu sama Guru Ndazuma. Kenapa masih percaya kayak gitu? Biar nanti kita jawab sama-sama bareng-bareng. Saya yakin Tuhan Yesus. Saya sangat yakin sekali dia Tuhan, karena dia adalah penebus dosa. Dia bisa mati dan bangkit lagi. Nah, bagaimana Bang Madu?
Ini masih bisa sembuh ini, Bang Wahyu. Bisa. Masih bisa. Berarti manusia yang bisa mati dan bangkit lagi itu indikasinya adalah Tuhan gitu ya, Bang Arsan ya? Ya pokoknya dialah penebus dosa gitu. Dari intonasi suaranya saja saya bisa nilai. Ya. Biar dulu. Terus kalau itu siapa namanya, Lazarus itu bisa mati bangkit lagi, Bang? Kayak mana tuh? Lazarus. Iya, banyak nanti Tuhannya, Bang. Dia akan dibangkit oleh Tuhan Yesus, Bang. Yesus dibangkitkan oleh Bapaknya, Bang. Ya. Yesus itu juga dibangkitin oleh Bapaknya. Iya. Gimana tuh? Kok bingung aku? Kalau Yesus tidak mati, tidak ada kebangkitan untuk manusia kan begitu. Gini, Bang. Yesus hidup dibangkitin sama Bapak di surga. Sedangkan Lazarus mati juga dibangkitin oleh Bapak di surga. Yang Tuhan siapa di situ? Itu dia. Nah, itu dia siapa? Itu dia Yesus tuh. Kok Yesus lagi? Nah, Guru Ndasuma kemana? Kepental. Di gunung beliau di gunung. Iya. Aku ulang ya. Yesus mati dibangkitin oleh Bapaknya. Lazarus mati dibangkitin oleh Bapak juga. Di sini yang bangkitin itu siapa? Yesus atau Bapak? Bapak. Berarti yang Tuhan siapa? Bapak. Nah, tuh. Bisa kayak gitu. Kenapa tiba-tiba Yesus yang jadi Tuhan? Ayo. Ini diarahin aja, Bang Wadu, diarahin. Ya kan? Dikirim. Iya. Bentar santai kalau Bos. Biar dijawab sendiri sama orangnya, biar tidak terus kesan aku yang mendesak dia gitu. Kenapa yang seandainya yang berkuasa Bapaknya, tapi Yesus yang dijadiin Tuhan? Adil nggak kira-kira, Bang? Adil dong sama Tuhan dong. Nah, terus? Ya harusnya abang itu mentuhankan Tuhannya Yesus. Itu Bang yang benar. Ya oke, kalau begitu Tuhan Allah kamu itu ada bukan mujizatnya. Hah? Gimana, Bang? Ada mujizatnya. Bangkitin orang itu bukan mujizat, Bang. Tidak, maksudnya Tuhan kita toh, Tuhan kamu toh. Allah ada mujizatnya. Ya, ada suatu mujizat kah? Yang membantu Musa membelah lautan itu siapa? Allah toh? Ya Allah toh? Iya. Nah ya itu, abang tahu Musa membelah lautan dengan kuasa Allah. Kok masih menanyakan mukjizat kekuatan Allah? Pening abang. Ya ini abang pening, janganlah pening, Bang. Iya, abang udah mulai waras. Nah, iya. Nah, makanya yang berkuasa, yang mempunyai kemahabesaran di sana itu Yesus apa Tuhannya Yesus? Kenapa? Yang mempunyai kuasa berarti Tuhannya Yesus apa Yesus? Setahu saya, Bang, Tuhan itu Yesus seperti dia. Loh, katanya Yesus dibangkitkan, bukan bangkit sendiri. Itu tertulis loh, Bang, dalam kitabnya, Bang. Ya itu kan kuasa Tuhan.
Gimana? Itu kan ketika dia jadi manusia kan dia berdoa begitu. Masa ada Tuhan berdoa? Kalau Tuhan berdoa, mintanya ke siapa, Bang? Kalau abang nih, manusia kan, manusia berdoa, mintanya ke Tuhan, betul ya? Betul enggak? Betul. Nah, kalau Tuhan berdoa, minta ke siapa? Ada Tuhan lainkah di sana? Tidak ada. Nah, berarti kalau Yesus berdoa, dia Tuhan, apa makhluknya Tuhan? Makhluknya Tuhan. Nah, betul, pinter abangku. Gitu, cara mikir yang tertib gitu loh, Bang, yang terstruktur. Kalau seandainya Yesus itu Tuhan, kenapa harus berdoa? Apakah Yesus berdoa pada Tuhan lain? Bisa kan mikir kayak gitu, Bang? Kalau saya sebagai manusia, saya berdoa. Kenapa? Saya manusia, berdoanya pada Tuhan. Nah, kalau Yesus Tuhan, Yesus berdoa sama siapa? Ya. Ya, bingung. Nah, sudah paham di Arsen? Harusnya paham lah, harusnya. Paham kan? Ya, saya Maksudnya? sudah paham. Nah, Berarti yang Tuhan siapa? Tuhannya Yesus apa Yesus? Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus. Tepuk tangan, Nos. Mulai dibuka kan. ini diarahkan aja pelan-pelan. Apalagi, Bang? Pertanyaannya, Bang? Jangan ditanya, Bang Madu, Oh, jangan enggak. ditanya. Diarahkan saja terus, diarahkan saja terus. Diarahkan saja terus. Jadi gini, Bang, kalau saya sih dikasih anugerah sama Tuhan itu otak yang waras, otak yang sempurna, yang tidak dikasih oleh Allah pada makhluk lain selain manusia. Makanya saya bersyukur otak yang dikasih sama Allah ini saya pergunakan dengan baik, dengan semestinya, bukan hanya dipakai untuk pajangan doang, betul? Itu kan apa ya? Durhaka itu sama Allah. Kau Gini, Bang Madu. manusia. Oh, Bang gimana? Madu, buka paradigmanya tentang konsep ketuhanan. Manusia itu seperti apa, Tuhan itu seperti apa. Ini orang Arsen ini kayak gitu dia. Emang Bang Arsen ini umurnya berapa sih? Bang Jibril Ini masuk. belajar kayaknya. 23. Oh 23, masih muda ya? Masih muda. Iya. Tapi abang kuliah SMA? Enggak, SMP? SD? Kuliah kemarin tapi sudah berhenti. Oh kuliah, mantap. Berarti kita bisa samain pola pikir ya Bang, kita bisa samain perspektif ya. Kalau kita bisa setuju nggak Bang, kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya itu tidak bersandar, tidak perlu sama apapun atau siapapun. Kita bisa setuju nggak sama itu? Setuju, setuju. Setuju ya? Ya. Lalu Yesus itu siapa Bang? Ya. Lalu Yesus itu siapa? Kan kita udah setuju tadi pencipta langit bumi beserta isinya, Tuhan itu nggak bersandar, nggak perlu sama siapapun dan apapun. Jadi Yesus itu siapa Bang? Yesus. Kalau menurut saya, Bang, dia Tuhan. Nah kan kita tadi udah setuju Bang, kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya itu nggak bergantung sama apapun dan siapapun. Yesus itu 2000 tahun yang lalu dia bergantung sama gravitasi untuk berjalan, makan untuk hidup, minum untuk nggak haus, butuh rumah untuk nggak kehujanan, nggak kepanasan. Katanya kan tadi kita udah setuju, Tuhan pencipta langit bumi beserta isinya itu nggak bergantung sama apapun Bang, sama siapapun. Berarti dia manusia dong, begitu? Dia manusia kan? Abang paham nggak definisi ini kan tadi abang udah bilang abang kuliah ini apa segala macam. Abang paham nggak konsep kodrat Bang? Tahu. Jadi kalau Tuhan itu Tuhan, kalau ciptaan atau makhluk itu makhluk. Nggak bisa Tuhan ke manusia-manusiaan atau manusia ke Tuhan-Tuhanan. Abang paham nggak konsep ini? Paham. Sama kayak laki-laki sama perempuan. Konsepnya begitu sama Bang.
Laki-laki mau dipakein rok, mau dipakein makeup, mau dipanjangin rambutnya, mau dipakein bedak, mau diapain pun, kodratnya dia udah laki-laki, Bang. Mau dia ke perempuan-perempuanan pun, kodratnya dia laki-laki, Bang. Ya. Paham nggak, Bang? Paham. Nah, itu konsepnya sama Tuhan, Bang. Pencipta, dia maha pencipta. Maha ya, bukan cuma pencipta ya. Maha pencipta. Itu nggak sedetik pun dia nggak bisa menciptakan. Kenapa? Karena kalau satu detik aja dia hilang ke penciptaannya, dia bukan maha pencipta lagi. Sampai sini paham nggak, Bang? Paham. Dan jadi mungkin nggak Yesus Tuhan, Bang? Ini kita pakai logika aja, nggak usah agama dulu, nggak usah ayat dulu, nggak usah ini itu. Pakai logika aja nih, abang. Karena gini, Bang, abang mesti paham. Waktu kecil kita disuruh imani saja. Kenapa? Karena otak kita belum ada, akal kita belum berkembang. Jadi abang begitu dibilang sama orang tua abang, sembah Yesus, dia Tuhan. Abang iya aja, imani dulu. Nah nanti begitu abang gede 18, 19, 20, begitu abang ada otak, abang udah sekolah, abang paham logika, otak abang berkembang, abang nggak bisa imani dulu baru ngotak, mesti ngotak dulu baru imani. Karena abang nih, kalau abang punya anak sekarang, abang kasih buku Harry Potter pun disuruh imani Harry Potter itu Tuhan, dia akan imanin, Bang, percaya nggak? Kenapa, Bang? Kalau abang punya anak sekarang, abang kasih buku Harry Potter, suruh imanin tuh, anak abang akan imanin si Harry Potter itu Tuhan. Percaya nggak? Tidak. Tuh, anak abang udah punya pengetahuan, otaknya udah berkembang, udah paham dia logikanya. Enggak kan? Dia pasti nerima dulu, imani dulu kan? Ya. Betul nggak? Nanti begitu dia gede, begitu dia ada otak, begitu begitu berakal, dia baru nanya sama abang, Papa, ini kok si Harry Potter di jidatnya ada ini, kok dia nabrak peron 93/4, kok pindah dunia, kok ini kayaknya nggak masuk akal. Baru dia otak, baru dia mempertanyakan. Kenapa? Karena begitu dia gede, begitu dia ada otaknya, baru dia berpikir dulu, baru dia bisa imanin. Iya, lanjut. Sekarang coba abang kasih tahu saya deh, kenapa Yesus yang diriwayatin sama Romawi dengan bahasa Yunani di abad keempat ini bisa jadi Tuhan?